Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala farahal 'arifin bi dzikrih wa sururahum wa huburahum bi unsih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi sifatihi wa af'alihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safwatu khalqihi. Sallallahu wasallam ala khatami rusulih Sayyidina Maulana Muhammadin al-hadi ila jannati wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'i, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal ishrun ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil 'ataiyah. Hikmah yang ke-226 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Liyakilla ma tafrahu bihi yakillu ma tahzanu alaihi. Artinya, hendaklah sedikit sesuatu yang kamu gembirakan dengannya, sedikit pula sesuatu yang kamu sedih atasnya. Artinya, hendaklah kita sedikit mencintai sesuatu, niscaya sedikit pula kesedihan kita berpisah dengan sesuatu itu. Makin banyak sesuatu yang kita cintai, maka makin kesedihan yang akan kita alami. Makin dalam cinta kita kepada sesuatu, maka makin dalam pula kesedihan kita bila berpisah dengan sesuatu itu. Para muhibbin rahimakumullah, idza aradta dawam as-surur fala tamlik syai'an tahzanu ala faqdih, lianna huznaka ala faqdih dalilu mahabbatika lah. Apabila engkau menghendaki selalu gembira, maka janganlah engkau memiliki sesuatu yang engkau sedih atas kehilangan sesuatu itu. Bila engkau hendak selalu dalam keadaan gembira, jangan memiliki sesuatu yang engkau sedih bila kehilangan sesuatu itu. Bila engkau menghendaki selalu gembira, janganlah engkau mencintai sesuatu yang sesuatu itu akan berpisah dengan engkau. Lianna huznaka ala faqdih dalilu mahabbatika lahu, karena sedihnya engkau atas kehilangan sesuatu itu merupakan bukti cintanya engkau bagi sesuatu itu.
Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesedihan kita atas hilangnya sesuatu itu bukti cinta kita kepada sesuatu itu. Andai kata kita kada cinta dengan sesuatu itu, kita kada akan sedih kehilangannya. Kita kada akan sedih berpisah dengannya. Al-muhibbu lid-dunya sayahzanu 'inda faqdiha wala budda min faqdiha. Orang yang mencintai dunia ini, dia selagi akan sedih ketika berpisah dengan dunia itu. Orang yang mencintai dunia ini, dia akan sedih ketika berpisahnya. Dan tidak boleh tidak daripada berpisah dengan dunia itu. Tidak boleh tidak, kita pasti akan berpisah dengan dunia. Bila kada dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Walhasil pasti berpisah dengan dunia itu. Al-muhibbu lid-dunya wal anisu laha la yumkinu hubba liqa'illahi ta'ala. Orang yang mencintai dunia, orang yang jinak hatinya bagi dunia, tidak mungkin dia akan cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta dengan dunia, jinak dengan dunia ini, kada akan mungkin kita cinta kepada bertemu Allah. Kada mungkin kita cinta bertemu Allah. Karena kita merasa nyaman dengan dunia, mencintainya, jinak hati dengan dunia, pasti kita kada akan suka kematian. Pasti kada akan suka kematian. Sedangkan kematian itu merupakan jalan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Jar Nabi, siapa yang cinta bertemu Allah, Allah pun cinta bertemu dia. Nah, siapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun tidak suka bertemunya. Nah, orang-orang yang dalam hatinya sudah mencintai dunia, yang sudah jinak dengan dunia, dia kada akan suka bertemu kepada Allah. Padahal pasti bertemu Allah. Pasti bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Jibril, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah orang yang kau cintai. Cintailah sesuatu yang kau cintai. Tapi ingat bahwa engkau pasti berpisah dengannya. Artinya bukan tidak boleh kita mencintai seseorang, bukan tidak boleh mencintai sesuatu. Namun cinta kita itu ada batas. Jangan sampai kita sedih berpisah dengannya. Jangan sampai kita sedih berpisah dengannya. Cintailah orang yang kau cintai, anak, istri, kawan, sebagainya. Tapi ingat bahwa engkau berpisah dengannya. Qala ba'duhum ij'aliz zikra wal unsa billah habibak li'annahu la yufarik. Berkata sebagian ulama, jadikanlah zikir dan jinak dengan Allah itu kekasih engkau,
karena itu tidak berpisah akan engkau. Nah, jadikanlah ibadah itu kekasih kita. Karena ibadah ini kada akan berpisah dengan kita, dan kita kada akan kehilangannya. Ibadah kada akan meninggalkan kita. Ij'aliz zikra wal unsa billah habibak li'annahu la yufariquk. Jadikanlah zikir jinak dengan Allah kekasih engkau, kesenangan engkau, karena itu tidak akan memisahi akan engkau. Para muhibbin rahimakumullah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyatakan dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya tentang rukun wilayah, rukun kewalian. Wa kaunuhu bil batin mustaghrikan bil hakikah. Jadi seorang wali itu Yazidin, kaunuhu bil zahir, keadaannya pada zahir ini munqadan lisyariah, tunduk bagi syariat. Itu orang wali, zahirnya tunduk dengan syariat. Wa kaunuhu fil batin, keadaannya pada batin mustaghriqan fil haqiqah, tenggelam dalam hakikat. Nah, apa maksud tenggelam dalam hakikat itu? Artinya adalah farahuhu wa sururuhu bi dzikrihi ta'ala. Kegembiraannya, kesenangannya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun kewalian. Artinya kalau orang wali mesti ada dua itu dalam dirinya. Satu, zahirnya tunduk kepada syariat Allah, dan batinnya gembira dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah zikir jinak dengan Allah, kesenangan engkau, kekasih engkau, karena itu tidak akan berpisah akan engkau. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayta salasah wa yarji'u uthnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ujar Nabi, mengikuti akan mayit, mengantar akan mayit ke kubur 3 orang, 3 sesuatu. Kembali 2, tersisa 1. Mengikuti akan mayit itu keluarganya, mengantar ke kubur. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Kembali ke rumah, keluarga dan harta, tersisa lagi amal yang menemaninya. Nah, amal yang menemaninya. Jadi kalau kita cinta kepada zikrullah, cinta kepada ibadah, itulah cinta yang kada akan membawa kesedihan, karena dia tidak akan meninggalkan kita walaupun kita sudah di alam barzakh sana. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faman zawallahu anhu fudulad dunya faradiya bidzalik wa qani'a minha bil yasir wa lam yatatalla ila ziyadatin min malin aw jah fa huwa kamilul aqli hasanun nazar li nafsih. Barang siapa yang Allah jauhkan daripadanya kelebihan dunia, artinya dari Allah aja dunia, tapi kada berlebih, cukup aja. Barang siapa Allah jauhkan daripadanya kelebihan dunia, maka dia ridha dengan demikian, dan dia merasa puas dengannya, dan tidak mengingini kepada lebih
daripada harta atau kedudukan, maka itu orang adalah orang yang sempurna akal, orang yang baik pemikiran terhadap dirinya. Ini orang diberi Allah hanya cukup, cukup. Dan dia kadang mengingini kelebihan. Dan dia ridha dengan yang ada itu dan qanaah, puas. Nah, orang inilah orang yang sempurna akal, orang yang bagus pemikiran untuk dirinya. Li'annahu fid dunya farighul qalbi, karena orang seperti ini dalam dunia hatinya lapang. Wa fil akhirat, di akhirat yuhasabu hisabai yasira, dia dihisap akan hisap yang mudah, yang sedikit. Nah, itu disebut tadi orang yang sempurna akal. Orang yang diberi Allah kecukupan daripada dunia. Dia ridha, dia cukup, merasa cukup, kadang mengingini tambahan duniawi. Itu orang sempurna akal. Karena di dalam dunia hatinya lapang untuk beribadah, di akhirat dia akan dihisap yang mudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghniyaihim binisbi yaum wa huwa 500 am. Ujar Nabi, masuklah orang-orang fukara yang beriman ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari terlebih dahulu. Jadi orang-orang fukara yang beriman tapinya ini masuk surga lebih dahulu dari orang kaya setengah hari. Setengah hari di sana itu 500 am, 500 tahun dunia. Maksudnya agniya itu orang yang punya ziyadah, punya kelebihan dari cukup. Nah, jadi apabila kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita kadang mengingini lebih daripada itu, dan kita senang dengan yang demikian. Kita adalah orang yang berakal sempurna, orang yang punya pikiran baik dengan dirinya. Karena di dunia hatinya lapang beribadah, di akhirat dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa man talaba ziyadah minad dunya, barang siapa yang mencari kelebihan daripada dunia. Ini padahal sudah cukup makan, cukup pakai, semuaan sudah cukup. Tapi hendak lebih. Falyatlubha, carilah itu kelebihan. Satu, bil ihsan, dengan ihsan. Artinya hendak lebih juga nih, hendak lebihan juga. Ayo lebihan, tapi carilah lebihannya itu dengan ihsan. Ihsannya artinya apa? Kita mencari dunia itu, satu, kadang merugikan orang lain, dua, tidak melanggar hukum Allah, tiga, tidak melalaikan kita daripada ibadah. Hendak mencari lebih juga nih. Nah, ada ini cukup kayak itu aja. Cukup makan, cuma berlebihannya kadada. Hendak juga berlebihan kayak orang. Ayo aja berlebihan, cuma carilah kelebihannya itu satu dengan ihsan. Nah, cari dengan ihsan, dengan cara yang bagus. Cara yang bagus itu artinya satu, kada merugikan orang lain, kedua, kada melanggar hukum Allah, tiga, kada melalaikan dari ibadah. Nah, ayo aja mencari dunia, tapi cari dengan ihsan. Jangan sampai ada orang lain dirugikan, jangan sampai terlanggar yang dilarang Allah,
Jangan sampai lalai beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, wan niyatis salihah, niat yang saleh. Niat yang bagus. Kenapa kita mencari lebihan daripada yang ada? Kita ada niat. Minat tasadduq 'alal fuqara, bersedekah atas orang fakir tujuan. Namun ada lebihan nih kau memberi makan nih orang, niat hati nih. Nah, mencari tambahan pemasukan supaya kau memberi makan orang fakir, kau silaturahmi, kau menolong orang dapat musibah, kau berjihad fi sabilillah, kau menolong agama Allah. Nah, ayo cari. Nah, yang pertama ihsan, yang kedua niat yang bagus, yang ketiga waridha fima yaf'alullahu bihi, ridha dengan apa yang Allah perbuat dengannya. Mesti ridha. Dia mencari kelebihan. Ternyata gagal. Nah, mesti ridha. Jangan ada ma'atirat kepada Allah. Jangan ada menyalahkan makhluk Allah. Terima dengan lapang hati, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mencari kekayaan duniawi, mencari kelebihan duniawi dengan 3 macam ini, dia akan selamat. Dia akan selamat. Ayo cari kekayaan, cari kelebihan, tapi dengan 3 syarat. 1, ihsan, jangan merugikan orang, jangan melanggar hukum Allah, jangan melalaikan ibadah. Yang kedua, niat bagus. Bila ini ada, nyaman menolong orang, nyaman silaturahmi, membangun masjid, nyaman maulah madrasah, pesantren dan sebagainya. Nah, yang ketiga, mesti ridha dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kelebihan duniawi tadi. Nah, bila itu ada pada diri kita, kita akan dipermasalahkan. Nah, apalagi dilarang. Tidak dipermasalahkan, artinya diperbolehkan kita mencari kelebihan dunia kalau dengan cara dan niat yang seperti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi intinya hikmah yang 226 ini adalah bahwa cintailah sesuatu yang tidak akan meninggalkan engkau. Niscaya engkau tidak akan sedih selama-lamanya. Nah, cintailah sesuatu yang tidak akan meninggalkan engkau. Niscaya engkau tidak akan sedih selama-lamanya. Nah, apa nang bakal kada meninggalkan kita? Nah, jadi amal saleh. Amal saleh itu akan selalu menyertai kita, menemani kita mulai alam dunia sampai di alam kubur, sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-227 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة ويا الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم